Salam jemaat Tuhan. Saya bersyukur sekali kembali bisa bertemu dengan di akhir bulan Juli ini kita boleh berkumpul bersama, kita boleh mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Dan di tengah-tengah musim yang begitu panas, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Beri kemuliaan. Saya percaya jemaat Tuhan telah mempersiapkan hati untuk datang memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Apapun segala yang sedang dialami oleh Bapak Ibu, percayalah Tuhan akan selalu menyertai dan telah merencanakan sesuatu yang lebih baik untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Saat ini saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan. Mari kita sama-sama bersyukur, tunduk di hadapan Tuhan. Kita sangat bersyukur punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu bagi setiap kami yang boleh hadir di tempat ini, mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami, meliputi kami ya Tuhan, memberikan kami Roh Kudus yang luar biasa daripada-Mu. Dan terlebih-lebih Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini, biarlah boleh kami lebih mudah memahami Tuhan Yesus. Berikan kami hati lebih mendalami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang memakai beliau Tuhan untuk berbicara bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu ada di tempat ini Tuhan Yesus. Dan satu hal yang kami rindu juga ya Tuhan, untuk selalu berdiam di dalam rumah-Mu, untuk menikmati Tuhan bait-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, mengerti bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
hati Tuhan. Oh, karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu selalu baik. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk segala-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami boleh ada di tempat, kami boleh memuji memuliakan Engkau, semua karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Terima kasih Tuhan, segala rangkaian ibadah kami pada hari ini Bapa, sepenuhnya kami serahkan ke Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa, Engkau yang boleh ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh membukakan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat yang membutuhkan pertolongan. Terima Haleluya.
bagi setiap kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Berilah kami kekuatan untuk selalu hidup Engkau, ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami dan inilah ibadah kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saudara-saudari, biar bumi akan tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu di dalam setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Mari sama-sama muliakan Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Katakan sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama memuji Tuhan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Mari terus bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kita terus mencari Tuhan. Mari terus kita jatuh cinta kepadanya, karena Tuhan adalah satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Ku jatuh cinta, tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Sekali ku jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambaran dalam dan tambaran dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus.
lagi siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang daanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang laku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Sekali lagi ya, katakan siapa? Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Shalalalalala, ya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Sekali lagi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan Yesus cinta saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini
setiamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu. Kami membawa setiap pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Pertama-tama Tuhan, kami berdoa untuk seluruh dunia saat ini. Di belahan dunia ada beberapa negara-negara yang sedang konflik Tuhan. Bahkan di akhir-akhir ini kami tahu konflik antara negara Kamboja dan Thailand ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah mereka, memakai mereka Tuhan, berikan kedamaian untuk kedua negara ini, sehingga boleh mereka menemukan kedamaian daripada Tuhan. Dan boleh Tuhan melawat setiap mereka, sehingga tidak ada Tuhan Yesus konflik lagi di antara mereka dan tidak memakan korban lagi ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di sana. Biarlah Engkau yang boleh melindungi setiap mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Pagari mereka dengan malaikat Yesus, sehingga mereka selalu berlindung di bawah sayap-Mu ya Bapa. Kami percaya untuk negara-negara saat ini yang sedang tidak baik hubungannya Bapa, Engkau merencanakan sesuatu yang belum kami ketahui Bapa. Bahkan negara-negara lain-lain juga ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang selalu nyata, biarlah kasih Tuhan yang selalu terjadi atas mereka, sehingga mereka Tuhan memiliki Engkau ya Bapa, memiliki kasih daripada-Mu. Kami percaya Engkau yang selalu ada bagi mereka Tuhan, bagi saudara-saudara kami di sana. Biarlah kasih Tuhan yang boleh membukakan hati mereka untuk menerima Engkau sebagai juru selamat dan kedamaian bagi setiap hidup mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saat ini pemerintahan negara kami Indonesia dan juga negara Korea saat ini. Biarlah Tuhan yang memakai kedua negara ini terus menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan mereka ya Bapa. Biarlah kasih-Mu yang selalu terjadi Bapa. Kami percaya Engkau pasti membukakan hati orang-orang masyarakat yang ada di kedua negara ini Tuhan, untuk menerima Engkau ya Bapa, untuk kasih-Mu nyata bagi setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka ya Bapa selalu mencari Engkau dan selalu memuji Engkau ya Bapa. Bahkan saudara-saudara kami yang belum percaya kepadamu Tuhan, kami percaya Engkau yang menjamah setiap hati mereka, dan Engkau boleh membuahkan hati mereka untuk menjadikan Engkau sebagai juru selamat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini, baik dari kepemerintahan yang besar hingga pemerintahan yang kecil Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memakai pemerintahan yang ada saat ini menjadi berkat bagi setiap orang, sehingga kepemimpinan yang terjadi Tuhan boleh adil, boleh bijaksana bagi masyarakat yang ada. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya bagi setiap kami Bapa. Lebih-lebih juga kami berdoa untuk gereja saat ini, Aisyah Suwon, mulai dari gembala kami, para pelayan, sel leader, bahkan jemaat yang ada di tempat ini dan yang belum datang di tempat ini juga ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kesehatan kami. Biarlah Engkau yang boleh memberikan kami kesehatan yang baik di tengah-tengah musim yang panas saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh melindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, kematian yang mendadak ya Tuhan, kematian yang belum kami ketahui ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu mengasihi kami, dan biarlah kasih-Mu, biarlah penyertaan-Mu yang selalu terjadi atas hidup kami. Begitu juga untuk gembala-Mu yang menggembalai kami di tempat ini. Berikanlah beliau ya Tuhan yang kasih-Mu dan hikmat-Mu yang lebih lagi untuk memimpin tempat ini, gereja ini ya Bapa, sehingga gereja ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang belum percaya dan yang belum melihat kebaikan Tuhan. Terlebih-lebih juga untuk pelayanan kami, biarlah Engkau yang memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi pelayan yang lebih setia dan yang lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai setiap kami, biarlah Engkau yang boleh memberikan kasih-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Engkau jadikan kami berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dalam lawatan-Mu terjadi atas hidup kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau yang boleh memakai beliau untuk berkata-kata bagi setiap kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh nyata dan boleh kami pahami dengan lebih baik lagi ya Bapa. Kami percaya untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
lagi bersama-sama. Kau layak disembah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih-Mu yang kekal atas hidup kami masing-masing di dalam Yesus Kristus. Terima kasih di tengah musim panas yang sangat panas ini. Kami Tuhan boleh Engkau kumpulkan di tempat ini untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Menaikkan pujian, menaikkan sembah kami, juga ucapan syukur kami. Bahkan saatnya kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicara kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Terima kasih untuk tim ibadah. Selamat hari Minggu semuanya. Mari kasih salam kepada kiri kanan kita. Saya senang saudara di sini. Ya, ya. Katakan kepada beberapa orang ya. Saya senang saudara di sini. Dan juga yang paling terakhir dengan segenap hati kita, Sarang Hamidah. Ya, katakan Sarang Hamidah. Ya. Selamat datang juga untuk orang-orang yang masih baru. Ada ini istri dari Pak Choi sudah hadir bersama-sama dengan kita. Selamat datang untuk Ibu Febo ya. Ya, selamat datang ya. Terima kasih. Juga ada ini temannya Keisha ya. Hanyong Hamida. Yang baru lagi di sini. Oh, Nurdin ya, udah 3 bulan yang nggak kelihatan ya karena kerja terus. Ya puji Tuhan hari ini kita bisa ada di tempat ini dan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kalau melihat di depan, saya sudah kasih tema khotbah pada siang hari ini adalah Tuhan yang memurnikan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang memurnikan. Dia sendiri adalah murni. Dia tidak ingin dicampur adukan dengan nilai-nilai dunia ini. Jadi ketika kita berkata Tuhan itu Tuhan yang memurnikan, artinya apa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang juga menginginkan supaya kita ini sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya menjadi serupa dengan Dia, murni, kudus, suci, tidak bercampur dengan nilai-nilai dunia ini. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Esensinya Dia sendiri adalah murni, Dia adalah kudus, Dia adalah suci. Jadi kita sebagai anak-anaknya, kita juga harus mengerti ini. Tuhan bukanlah Tuhan yang pelin-pelan, bukanlah Tuhan yang bisa berkompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Meskipun zaman terus berubah, Tuhan kita tetap sama. Dia tetap sama, baik dulu, hari ini maupun selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya, pada siang hari ini, mari kita baca bersama-sama temanya, 1, 2, 3, Tuhan yang memurnikan. Dan mari kita juga baca Ayub pasal 23 ayat 10, 1, 2, 3. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bisa hafal ayatnya? Pendek kan? Bisa hafal? Mari sekali lagi ya, 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin kita pernah merasa bahwa hidup kita ini seperti ada di dalam sebuah kuali peleburan. Seperti ada dalam sebuah tungku yang sangat panas. Kita merasakan begitu menderita dalam hidup kita. Kita merasakan sepertinya kita berdoa tapi Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Dan kita berkata, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi atas hidup saya? Saudari, khotbah siang hari ini saya peruntukkan untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mempunyai relasi yang pribadi dengan Tuhan. Kalau kita belum punya relasi dengan Tuhan secara pribadi, maka khotbah ini mungkin akan masuk sebelah kanan dan keluar sebelah kiri. Tapi kalau kita punya relasi, kita mengenal Tuhan, maka khotbah ini akan mendorong kita untuk bisa melihat kesulitan, penderitaan itu hidup ini dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang tidak biasa. Dikatakan bahwa ketika seseorang ingin memurnikan sebuah emas, maka dia akan membakar emas itu dengan suhu yang sangat tinggi. Dan emas ini akan benar-benar menjadi murni ketika tukangnya ini bisa melihat
wajahnya itu muncul di permukaan emas ini. Jadi ketika wajahnya dia melihat ke emas yang dia sedang murnikan itu sudah muncul di situ di atasnya permukaannya, maka itu tandanya bahwa emas yang sedang dia murnikan ini itu sudah murni. Demikian juga dengan saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Tujuan Tuhan memanggil kita adalah bukan cuma supaya kita percaya Yesus di dunia ini, mati, selamat, tidak sampai situ saja. Tetapi supaya gambar Kristus itu nampak lewat kehidupan kita. Jadi Tuhan akan memurnikan saya dan saudara sampai ke titik ini. Katakan kepada kanan kita, jadilah umat Tuhan yang memancarkan gambar Kristus. Iya, ini adalah final perjalanan iman kita. Sampai orang-orang melihat, wow, hidupnya seperti ini ya. Sudah lebih daripada seorang pendeta, sudah lebih dari seorang misionaris. Tuhan akan berurusan dengan kita sampai ke titik ini. Saudara, kehidupan iman kita juga sama seperti ini. Kehidupan kita di dunia ini sama seperti emas yang mentah. Jadi untuk memurnikannya emas ini harus dilebur, harus dipanaskan. Supaya sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu bagi kehidupan kita, itu bisa dihilangkan, itu bisa dimurnikan, dan kita akan muncul gitu, seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan itu sebenarnya sangat tahu siapa kita ini. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, anggaplah ini seperti emas yang murni. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hidup mereka bercampur dengan dosa-dosa, bercampur dengan kejahatan, bercampur dengan nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia ini. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita semua adalah keturunan dari Adam dan Hawa, dan kita juga mewarisi sifat-sifat yang ada pada Adam dan Hawa. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah ada di antara kita di sini yang merasa, oh, hidup saya sebelum bertemu Yesus sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh baik. Saya tidak tahu apakah ada orang seperti ini di sini. Tapi rata-rata orang-orang yang setelah bertemu Yesus, kesaksian mereka adalah, aduh, dulu hidup saya itu rusak banget. Dulu hidup saya itu begitu jahat. Dulu hidup saya itu begitu gelap. Tapi setelah bertemu Yesus, saya menyadari dan saya harus meninggalkannya. Rata-rata adalah seperti itu. Dan ini adalah salah satu ilustrasi yang sebenarnya kenapa Tuhan ingin memurnikan kita. Supaya gambar dan rupa yang Dia taruh pertama kali pada Adam dan Hawa itu muncul kembali dalam kehidupan kita. Itulah tujuannya kenapa Tuhan ingin memurnikan kehidupan kita. Di sini Ayub mengerti benar gitu, bahwa seperti seorang tukang yang memurnikan emas dengan api yang panas, dia juga melihat bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan atas hidupnya itu juga semacam cara Tuhan untuk memurnikan hidupnya dari nilai-nilai dunia ini. Karena itu dia menulis seperti yang sudah kita baca tadi. Ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pada siang hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah Allah tahu jalan kita. Amin. Saudara tidak tahu jalan kita sesungguhnya. Mungkin kita punya impian, oh saya itu mau jadi seperti ini, saya ingin jadi seperti ini, tetapi kita tidak sungguh tahu gitu loh, jalan-jalan apa yang akan kita lewati nanti. Tetapi ingat, pertama, Allah tahu jalan kita. Yang kedua, Allah menguji kita tetapi dengan tujuan. Allah menguji kita bukan karena Dia tidak ada kerjaan, tetapi karena Dia punya tujuan. Jadi ingat, ketika kita sering diuji oleh Tuhan, artinya Dia punya tujuan yang indah atas hidup kita. Yang kedua, yang ketiga, ujian Tuhan ini akan menghasilkan sesuatu yang mulia. Apa yang mulia itu? Itu berbicara tentang karakter saya dan saudara. Jadi karakter kita ini akan dibentuk, akan diuji, dimurnikan menjadi karakter yang seperti ada pada Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan sesuatu yang mulia. Pertama, kita akan belajar bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Seperti yang sudah kita baca tadi. Karena Ia mengetahui jalan hidupku. Saudara sungguh percaya bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita?
Ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 3, mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Orang tua kita mungkin bisa meraba-raba, oh perjalanan anak saya ini akan seperti ini, tapi tidak sempurna. Bahkan kita juga mungkin bisa menebak, oh saya akan menjadi orang seperti ini, menjadi orang seperti ini. Tapi bagaimana kita akan sampai kepada suatu titik, kita tidak tahu persis seperti apa perjalanan hidup kita. Kita semua di sini orang Indonesia, ada juga orang Korea. Ada orang Indonesia yang menikah dengan orang Korea, ada orang Korea yang menikah dengan orang Indonesia. Ada orang Indonesia juga yang datang ke Korea untuk belajar, untuk bekerja, dan apapun itu tujuan kita. Apakah kita pernah gitu loh, sejak awal-awal hidup kita, mungkin masih kanak-kanak, kita pernah gitu tahu bahwa oh saya akan menikah dengan orang Korea, atau oh saya akan studi di Korea, atau oh saya akan menjadi ini atau menjadi itu. Apakah ada yang tahu di sini? Kalau ada yang tahu itu sungguh luar biasa. Kita rata-rata tidak tahu seperti apa jalan hidup kita. Tetapi Tuhan sangat-sangat tahu. Dia tahu seluk-beluknya. Dari A sampai Z, Allah tahu kehidupan kita. Karena itu sangat indah kalau saudara bisa mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Di sini Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Sebenarnya terjemahan yang paling tepat adalah, lebih tepat adalah, karena ia mengenal jalan hidupku. Kata mengenal ini sebenarnya dari bahasa Ibrani, yaitu yada. Yada itu artinya mengenal, bukan sekedar tahu saja. Tahu itu hanya sekedar tahu karena saya itu memiliki informasi tentang seseorang. Tetapi mengenal artinya saya mempunyai relasi atau hubungan dengan seseorang. Jadi kalau kita mengenal, oh saya mengenal Vivi, artinya apa? Saya itu punya hubungan relasi, punya hubungan pribadi dengan Vivi. Saya tahulah apa yang dipergunakan oleh Vivi, atau apa yang menjadi kelemahan kelebihannya. Itu namanya mengenal. Tapi kalau cuma sekedar tahu, kita bisa cari itu siapa sih Vivi lewat Instagramnya. Oh dia itu mahasiswa di Korea, oh keren. Segitu aja. Atau mungkin hal yang lain, oh dia suka menari, dance dan sebagainya. Itu namanya sekedar tahu saja, tapi tidak punya relasi. Karena ia tahu jalan hidupku, artinya apa? Tuhan mengenal saudari ini karena kita punya relasi dengan dia. Makanya saya bilang tadi, kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, khotbah ini akan masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita akan sungguh-sungguh diberkati lewat firman ini. Dia tahu saya saudara gitu, segala sesuatu karena kita punya relasi dengan dia gitu. Jadi saya tuh sering menekankan gitu setiap hari bagaimana kita dengan Tuhan. Kita perlu gitu membaca firman Tuhan. Kita perlu berdoa. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Di 24 jam hari kita itu kita terus berefleksi gitu. Hidup kita di hadapan firman Tuhan. Itu namanya kita punya relasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar tahu kita secara intelektual, tetapi dia punya relasi pribadi dengan kita. Dia tahu detail kehidupan kita, bahkan termasuk kesulitan, penderitaan, bahkan juga mungkin kebaikan, sukacita yang bisa kita nikmati dalam kehidupan kita ini. Ayub sebenarnya tidak tahu segala sesuatu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar surgawi. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa Allah di awal daripada kitab Ayub, Allah dan iblis sedang memperbincangkan imannya. Dia tidak tahu hal ini. Tetapi dia menyadari bahwa meskipun dia tahu semuanya, tetapi dia percaya Allah mengenal jalan hidupnya. Amin. Saudaraku, kita harus bersuka cita, harus berbahagia. Karena ada pribadi yang sungguh-sungguh mengenal jalan hidup saudara. Amin. Orang tua kita tidak tahu
Atau siapapun bos kita tidak tahu. Minggu ini kita tidak tahu juga bahwa kita sudah harus berpisah dengan saudara kita Evan yang tertangkap. Mungkin ada yang belum tahu di sini kan. Hari Selasa yang lalu saudara kita ini tertangkap gitu, kena razia, dan hari Selasa depan dia harus kembali ke Indonesia. Kita tidak tahu jalan hidup kita. Tapi bersyukur karena Alkitab mengajar kita, Allah yang kita percayai adalah Allah yang sungguh mengenal jalan hidup kita. Mari katakan amin dalam hati kita. Ya, jadi seperti seorang bapak yang mengawasi anaknya yang sedang belajar berjalan atau belajar berlari. Sebagai orang tua, kita itu punya naluri atau punya insting bahwa suatu saat anak ini bisa jatuh. Tapi kita tahu juga bahwa meskipun dia jatuh enggak apa-apa. Kadang-kadang perlu kita biarkan dia itu jatuh supaya dia bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Kalau setiap kali dia jatuh lantas kita langsung angkat dan tidak biarkan dia jalan lagi atau berlari lagi, tentu dia tidak akan menjadi orang yang lebih baik ke depan. Tapi dengan proses dia terus jatuh bangun, kita terus tolong. Di situ anak itu bisa bertumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Jadi proses yang Tuhan izinkan ini bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi untuk membentuk saudara. Jadi di tengah kesulitan, kita mungkin tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tapi kita perlu mengingat fakta, mengingat kebenaran bahwa Allah sangat-sangat tahu tentang jalan hidup saya, orang tua saya, pasangan saya, teman saya, bos saya, atau siapapun juga mungkin tidak tahu sepenuhnya tentang saya. Tetapi Allah, saudara, secara sempurna. Ketika kita dalam pergumulan, ingat firman Tuhan berkata bahwa Dia menampung tetes demi tetes air mata kita di dalam kirbatnya. Dia melihat kesulitan, penderitaan, semua yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi kita harus mengingat firman Tuhan ini dan juga menyimpannya di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama tadi ingat bersama-sama bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Yang kedua, Tuhan menguji hidup kita karena Dia punya tujuan. Sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. 1 2 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekali lagi, Tuhan kita pelin-pelan atau Tuhan yang kurang kerjaan. Dia tidak menguji kita dengan sembarangan, tapi Dia menguji saudara secara presisi, dan Dia punya tujuan untuk menguji saudara. Kira-kira di bagian-bagian mana kehidupan kita itu sudah merasa, oh saya itu sudah cukup oke lah di bagian ini. Kalau kita masih merasa kurang oke, artinya apa? Kita belum lulus di bagian-bagian lain. Di dalam bagian keuangan kita, apakah kita sudah lolos di sini atau belum? Di dalam bagian mungkin waktu kita, atau mungkin kesehatan kita, talenta kita, semuanya. Tuhan ingin menguji bagian-bagian hidup kita ini. Karena Dia tahu selama itu tidak diuji, maka ini akan menjadi sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Dia ingin supaya kita itu menjadi murni. Saudara, saya cukup diuji juga dalam keuangan, dalam hal keuangan. Saya harus mengakui bahwa ketika saya memutuskan untuk masuk STT, Sekolah Teologi, saya hanya mampu membiayai tuition saya, biaya sekolah saya itu sampai tahun kedua aja. Setelah lewat tahun kedua, saya dan istri saya itu sudah empot-empotan. Bahkan di sekolah, kadang-kadang saya itu hanya
tahan makan dan hanya makan mie saja. Ingin makan pisang, nggak bisa beli. Tetapi kami belajar gitu, untuk mempercayakan perjalanan hidup kami ini kepada Tuhan, bukan mengandalkan hikmat manusia. Kadang-kadang saya itu begitu bangga melihat beberapa jemaat tempat ini. Saya harus mengatakan ini, luar biasa. Saya mengetahui sekali bahwa secara keuangan sangat susah. Ada waktu-waktu mereka itu sangat-sangat susah. Tetapi meskipun begitu susah, mereka tetap gitu melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk Tuhan. Kita pernah membaca bagian ini juga ketika Tuhan Yesus menyaksikan ada seorang janda yang memiliki gitu 1 peser uang. Ketika mereka beribadah gitu di rumah ibadat, janda ini bukannya berkata, oh uang saya tinggal segini, jadi saya tidak akan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melihat janda ini mengambil gitu apa yang dia terakhir, tetapi dia memberikannya ke dalam kotak persembahan. Dan Yesus berkata, persembahan janda ini itu jauh lebih berharga dari persembahan orang-orang kaya yang memberikan persembahan pada hari itu. Kenapa? Karena janda ini memberikan semua yang dia miliki, bukan memberikan dari apa yang dia miliki. Saudari, apa yang disembah oleh dunia pada saat ini selain Tuhan? Kalau tidak menyembah Tuhan, dunia menyembah Mammon. Kenapa orang ingin berhasil? Kenapa orang ingin sekolah tinggi-tinggi? Mungkin ada orang yang punya motivasi yang baik, tetapi banyak orang ingin gitu mencapai puncak tertinggi dunia ini karena mereka ingin menikmati. Karena kalau semuanya sepertinya bisa, semuanya menjadi nyaman seperti itu. Saudari, ingat, Tuhan selalu menguji kita. Kata uji di sini menggambarkan proses pemurnian logam. Jadi dalam bahasa Ibraninya ini berarti memurnikan melalui api. Allah tidak sedang menghancurkan kita ketika Dia memurnikan kita, tetapi Allah sedang membentuk. Seperti yang kita baca tadi dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Dia ingin supaya setelah kita dimurnikan, kita muncul. Nilai hidup kita itu jauh melebihi emas yang dicari oleh dunia ini. Sebenarnya apa yang paling penting dalam kehidupan kita ini? Setelah kita menikah, kita tuh baru menyadari bahwa ternyata yang paling penting, meskipun uang itu kita bisa bertemu kita yang mungkin mapan secara finansial, tetapi kita juga akan menderita karena ternyata pasangan saya ini mempunyai karakter yang tidak baik. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang punya karakter yang teruji, yang nilainya itu lebih daripada emas, berbahagia di dunia ini. Daripada kita menikah dengan orang yang mungkin mapan secara finansial, tetapi karakternya itu sangat-sangat tidak baik. Karena itu, tujuan daripada ujian Tuhan ini adalah untuk memurnikan karakter saya dan saudara. Bayangkan gitu, kalau seorang pembuat pedang, kita mungkin sering melihat ya, seorang pembuat pisau, dia akan membakar besi itu. Dia akan membakar besi itu sampai merah. Apa? Tempah. Berkali-kali, bolak-balik. Pertanyaannya, apakah besi hancur atau jadi apa? Tidak. Besi ini bukan hancur, justru besi ini akan terbentuk dan menjadi semakin kuat. Saudara-saudara, ketika kita bertemu dengan ujian hidup, bagi kita yang dengan Tuhan, bahagiaan Yakobus. Coba baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Di situ Yakobus mengatakan, saudara-saudara, sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Karena ujian atas ketekunanmu itu menghasilkan apa?
ujian terhadap ketekunan itu menghasilkan ketekunan. Dan itu akan menghasilkan, dan buah ketekunan itu adalah sebuah menghasilkan sesuatu yang utuh dan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Kini kita kesulitan hidup ini atau penderitaan hidup ini dari sudut pandang yang lain, bukan dari sudut pandang dunia ini. Kita berbeda zaman. Kami lahir tahun 70-an. Di sini ada yang lahir 80-an, 90-an. Mungkin juga ada yang lahir tahun 2000-an ya. Ya tentunya kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kami yang hidup di tahun yang lahir di tahun 70, kami dapat dikatakan kami punya mental yang cukup kuat gitu. Karena emang hidupnya itu banyak susahnya. Tapi zaman-zaman sekarang itu anak-anak kami sendiri aja gitu. Kalau saya kecil gitu makan nasi jatuh, belum 3 menit, belum berapa 3 detik makan lagi, ambil lagi gitu. Tapi zaman sekarang itu tahu mereka. Kalau kami waktu kecil makan itu sisa disuruh makan habis. Tapi zaman sekarang disuruh makan habis udah kenyang gitu loh. Mereka tidak berbeda zaman, berbeda latar belakang, sehingga ini juga mempengaruhi banyak gitu. Anak sekarang mentalnya itu bukan lagi kerupuk, tapi mental stroberi. Hari ini disimpan besok itu, besok langsung kulitnya langsung busuk. Seperti itu. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan, terlepas dari kita itu lahir di zaman apa, tapi mari kita mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin menguji hidup kita. Dan kalau kita bertemu dengan ujian Tuhan, sekali lagi, jangan melihat, Tuhan itu jahat sama saya. Tapi itu adalah tanda bahwa saudara akan segera naik kelas. Di sini sangat sibuk dengan ujian topik kan. Kenapa itu? Itu enggak enak, tapi terus gitu loh mempersiapkan ujian. Karena mereka tahu setelah mereka lolos dari ujian ini, mereka akan naik tingkat. Siapa yang suka ujian di sini? Angkat tangan. Amin, Rebecca. Ini sedang diuji Rebecca kan? Ya. Jadi teman-teman, nanti Rebecca akan kembali ke Indonesia tanggal 9 Agustus. Akan berpisah dengan kita. Dia akan berhadapan dengan ujian yang baru di Indonesia. Kita ketemu, tentu kita akan melihat Rebecca yang lebih murni lagi. Amin. Ya. Jadi ingat bahwa Tuhan menguji saudara-saudara. Dia menguji kita, mengizinkan penderitaan terjadi bukan karena dia marah sama kita, bukan karena dia murka sama kita. Karena kita anak-anaknya loh. Kita itu bukan musuhnya. Sekali lagi, khotbah ini landaskannya adalah pondasinya kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita belum anak-anak Tuhan, ya penderitaan yang kita alami itu bisa juga karena konsekuensi kesalahan kita, dosa kita. Bisa juga itu merupakan hukuman Tuhan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi Tuhan, maka semua kesulitan, penderitaan yang kita terima, kita harus melihat itu sebagai ujian dari. Jadi ingat supaya kita menjadi mulia, menjadi lebih bernilai. Tuhan mengizinkan ujian dalam hidup kita. Dia ingin memangkas. Tidak enak. Dulu mungkin kita orangnya mau ngomong apapun juga, pokoknya ngomong dah. Nanti orang lain itu terluka atau tidak terluka itu urusan belakangan dah. Tapi setelah kita dalam Tuhan, Tuhan menguji kita, memurnikan kita dalam bagian ini. Kini ngomongnya itu harus pikir dulu. Kalau saya ngomong seperti yang dengar itu tersinggung atau enggak? Sebaliknya juga begitu. Dulu sedikit pun langsung baperan, langsung terluka, langsung minggu depan, saya nggak mau datang lagi ke gereja. Orang gereja kok ngomongnya seperti itu sih? Sekarang ketika Tuhan sudah mulai orang ngomong sejahat apapun juga, gua kan sudah mati bersama Kristus. Keren. Saudara-saudari masih kuliah gitu. Saya
pernah gitu di kata-kata yang benar-benar sangat menusuk. Kalau saya tidak dipegang Tuhan, mungkin saya sudah berhenti juga jadi sekolah STT waktu itu. Ketika para pelayan bertemu bersama-sama, mungkin mereka itu sibuk karena banyak pelayanan, banyak yang telepon minta tolong ini dan itu. Pelayan dari itu, saya masih melayani di Ansan. Pelayan dari gereja itu berkata, kan ada si Randy. Jadi maksudnya kan ada Randy yang bisa, dia langsung itu spontan, gak ada gunanya dia. Saudari, kalau kita dikatakan seperti itu, gimana gitu? Langsung. Tapi saya nggak tahu waktu itu perkataan ini itu diubah oleh Tuhan untuk memotivasi saya supaya belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi saudaraku, ingat di dalam Tuhan kita harus melihat kesulitan, penderitaan itu dari sudut pandang yang lain. Ini adalah pemurnian Tuhan. Jadi sekarang kita harus melihat penderitaan bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan yang untuk kita naik kelas. Kita diuji, kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tetapi aku percaya Engkau sedang memurnikan hidupku. Amin. Dan yang terakhir, Tuhan menghasilkan sesuatu yang mulia. Jadi ketika Tuhan sudah menguji kita, memurnikan kita, kita akan muncul sebagai pribadi yang mulia. Kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi segala sesuatu Tuhan pakai gitu untuk mendatangkan kebaikan atas kita. Kebaikan di sini bukan hanya sesuatu, saya dapat atau dapat pekerjaan yang baik atau masuk universitas terkenal. Bukan hanya seperti ini, tetapi lebih kepada kebaikan yang mengarah kepada karakter Kristus. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, itu tujuannya adalah supaya kita semua menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Kristus. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu dipakai oleh Tuhan. Dia bekerja melalui semua itu. Tujuannya adalah supaya kita itu semakin lebih, supaya gambar Kristus nyata lewat kehidupan kita. Ayub kata, aku akan timbul seperti emas. Pemurnian itu dan suatu saat pemurnian itu akan berhenti dan kita akan keluar dari pemurnian ini. Tukang emas akan terus memanaskan emas sampai ia bisa wajahnya di permukaan emas itu. Karena itu adalah tanda bahwa emas ini sudah menjadi murni. Dan juga dengan saudara, ketika orang-orang sudah melihat, wah karakternya itu luar biasa. Kok bisa ya dalam dia bisa mengampuni, bisa memaafkan, dia bisa tetap melayani. Itu menunjukkan bahwa karakter kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Kita perlu cara pandang, cara penilaian kita terhadap manusia, cara-cara yang menggunakan cara-cara duniawi. Biasanya kita menilai seseorang itu kan, wow, dia lulus dari KAIS ya, atau wow, gajinya segitu ya. Wow, rumahnya berapa? Biasanya kita menilai manusia dari hal-hal seperti ini. Tetapi sekarang kita perlu merubah gitu. Bahwa kita perlu menilai manusia dari Allah. Yaitu bahwa ketika melihat karakter orang sekitar kita yang semakin serupa dengan karakter siapa? Tuhan Yesus Kristus. Inilah cara kita menilai orang-orang sekitar kita. Dan juga cara Tuhan menilai saya dan saudara juga. Jadi ingat, jangan menyerah ketika saudara berada di tengah-tengah api pemurnian. Ketika orang Israel dibawa oleh Tuhan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, firman Tuhan berkata bahwa mereka seperti api dapur.
Tuhan melebur cara-cara mereka yang lama. Makanya kalau dalam Keluaran, ribuan orang itu berkelimpangan di padang pasir. Orang-orang yang tidak di dapur peleburannya Tuhan. Orang hidup dengan cara-cara manusia lama mereka. Yang suka bersungut-sungut, yang tidak bertanggung jawab, yang suka protes, yang egois. Tuhan murnikan mereka di padang gurun. Dan meskipun hanya beberapa yang lolos, tapi Tuhan ingin menunjukkan, nih karakter umatku yang aku inginkan. Bahwa saya menyertai mereka, dan apapun yang mereka hadapi di depan, mereka mempercayai bahwa saya akan bersama-sama dengan mereka. Jadi sekali lagi, jangan menyerah dengan proses yang Tuhan izinkan. Proses ini pasti ada akhirnya. Tidak selama-lamanya ingin keluar dari tungku perapian. Kuali peleburan ini. Kita akan melihat rupa kita semakin murni. Orang akan melihat ternyata gambar Kristus, rupa Kristus ada di kita. Hidup kita akan menjadi kehidupan karakter yang semakin memuliakan Kristus. Sebagai penutupnya, mari kita ingat bahwa Tuhan mengenal kita masing-masing. Ukir ini dalam hati kita. Orang tua kita mungkin tidak mengenal kita sepenuhnya, atau siapapun juga, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Takut lagi dengan perjalanan hidup kita di dunia ini. Yang kedua, ingat bahwa dengan tujuan. Dia sedang membentuk saudara-saudara melalui masalah-masalah, kesulitan, penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini. Amin. Dia sedang membentuk kita. Pukulan Tuhan itu terlalu kuat. Api Tuhan itu terlalu panas. Tetapi ingat, dia sedang membentuk saudara-saudara. Dan terakhir ingat bahwa Tuhan selalu mengatakan yang mulia adalah karakter kita. Jadi ingat, berlian itu ternyata terbuat dari karbon. Karbon itu sesuatu yang sangat-sangat rapuh. Kita hantam aja gini, hancur. Tapi karena dia itu mengalami tekanan di kedalaman bumi, juga panas, yang sangat panas, berubah menjadi berlian yang sangat berharga. Semakin kuat tekanan hidup ini, semakin panas. Ingat, di situ Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Dia ingin menciptakan saudara gitu. Seperti yang murni, seperti berlian. Dan saya berdoa semoga melalui firman Tuhan ini mengerti. Kita jalani gitu dengan cara-cara manusiawi, kita pasti gagal. Kita pasti akan menyesal. Tapi kalau kita lewati dengan cara Tuhan, mungkin itu akan terasa sangat sulit. Tetapi kita akan ada pada satu titik di mana kita akan tersenyum, kita akan tertawa. Karena kita tahu bahwa proses Tuhan ini sungguh-sungguh bisa membuat kita menjadi semakin mulia, bernilai. Seperti karakter Yesus Kristus. Coba bertanya kepada diri kita masing-masing. Ujian, tantangan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Mungkin itu bisa pekerjaan, keuangan, mungkin itu bisa studi kita, mungkin itu bisa relasi kita, bisa juga karakter kita, emosi kita, ada terlalu banyak. Tapi sekali lagi, apapun yang kita hadapi, jangan menyerah. Percayalah bahwa pakai semua itu untuk memurnikan saudara. Biarkan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, memproses hidup kita ini menjadi pribadi-pribadi punya karakter Kristus. Hidup kita ini orang-orang semakin diberkati, orang-orang yang memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian tadi. Ujilah, cobalah aku. Orang yang sudah mengerti bahwa ujian Tuhan ini sangat memberkati, maka mereka akan berkata, Tuhan ya, ayo uji saya Tuhan. Bukan karena aku sudah sempurna, tetapi aku ingin gitu.
ingin terus dimurnikan oleh Tuhan. Kita akan pujikan pujian tadi bersama-sama. Ujilah aku Tuhan. Tuhan. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Aku cinta padamu Tuhan. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan, aku agungkan, Kaulah yang disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah kita sedang berada dalam sebuah perjalanan yang melelahkan? Apakah saat ini kita sedang berkata, berat hidup saya ini, terlalu berat penderitaan yang saya pikul saat ini? Saat ini setelah kita mendengar firman Tuhan, Tuhan ingin berkata supaya kita meresponi ini dengan cara yang baru. Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, murnikan aku, karena aku tahu ya Tuhan, pujian dari Tuhan, pemurnian daripada Tuhan, itu akan menghasilkan diriku yang jauh lebih bernilai dari emas dan perak, akan menghasilkan diriku yang memiliki karakter Kristus, yang akan menjadi alat kemuliaan Tuhan di dunia ini. Saat ini mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan dan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, aku datang kepada Engkau ya Tuhan. Aku Tuhan berkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Engkau juga mengetahui ya Bapa, di jalan apa sedang aku Tuhan berjalan saat ini. Ada ya Tuhan kesulitan di dalamnya, ada bahkan penderitaan di dalamnya. Tetapi hari ini ya Tuhan, aku mau berkata, ujilah aku, cobalah aku, berikanlah aku ya Tuhan. Karena aku ujian daripada Tuhan, itulah pemurnian yang akan mengikis ya Tuhan hal-hal yang tidak baik di dalam diri saya, supaya Tuhan lewat hidup, lewat pemurnian itu, aku boleh Tuhan menerima karakter Kristus, karakter yang memuliakan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Hamba berdoa ya Bapa saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, apapun ya Tuhan situasi kehidupan mereka, apapun ya Tuhan jalan kehidupan mereka, entah itu baik atau mungkin tidak baik, dan dalam keadaan ya Tuhan sukacita atau duka cita, aku berdoa biar Tuhan Engkau menguatkan iman mereka, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan paling tahu akan hidup mereka, dan Tuhan mengizinkan hal-hal yang sulit terjadi karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa biarlah suatu saat ya Tuhan, ketika proses yang Tuhan izinkan ini Tuhan berakhir, kami Tuhan melihat diri kami menjadi lebih baik. Kami memiliki karakter yang semakin mirip dengan yang ada pada Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan bicara dalam hati kami. Roh Kudus akan terus melanjutkan kebenaran yang sudah disampaikan kepada jemaat pada tempat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia, tapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ku nyanyi Hosana, katakan bersama-sama. Bapa dalam surga, Engkau sangat mengetahui jalan hidup kami. Engkau sudah membentuk kehidupan kami melalui setiap ujian yang Tuhan izinkan. Tolong kami untuk tetap setia, supaya kami keluar dari proses ini seperti yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Kami juga sudah membawa setiap persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan misi, bahkan juga persepuluhan. Tuhan, Engkau memberkati semua ini. Pakai ini untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa dengan setiap jemaat yang sudah datang dengan begitu banyak ya Tuhan, pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, kekuatan kepada mereka, agar mereka kuat menjalani hidup mereka, dan mereka menyelesaikan masalah hidup mereka bukan dengan cara dunia ini, tetapi dengan cara Tuhan. Bagi yang sakit, kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Bagi Tuhan yang punya masalah relasi, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat menyelesaikan relasi mereka dengan benar dan baik. Bagi yang punya masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, mari Engkau Tuhan yang mengetahuinya, Engkau menolong kami agar kami keluar dari dalamnya dengan bertepuk sukacita untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan di tempat ini dan yang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada, atas keluarga kami di mana mereka berada, atas pekerjaan, studi, atas rumah tangga, bahkan atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu
Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibadah sudah selesai.